Pemirsa, DPR meminta pemerintah mengurangi pembayaran utang dalam negeri agar revisi pos subsidi pada APBN 2008 tidak berpengaruh banyak pada target defisit yang dipatok sebesar 1,7% terhadap PDB. Bagaimana pengelolaan subsidi yang berimbang dan tidak memberi tekanan baru pada defisit APBN? Ikuti laporan selengkapnya berikut ini. Defisit anggaran tahun 2008 berpotensi meningkat dari target 1,7% PDB. Pemerintah mengisyaratkan akan melakukan perubahan pada anggaran subsidi. Sesuai dengan Undang-Undang APBN 2008, pemerintah dibolehkan mengeluarkan anggaran subsidi lebih besar dari ketentuan. APBN 2008 memang harus segera direvisi karena harga minyak internasional mendekati $100 Amerika per barel dan ekspektasi inflasi meningkat akibat volatilitas nilai tukar. Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pemerintah akan melakukan perubahan pada subsidi energi. Kita membuat angka baseline. Baseline itu adalah proyeksi berdasarkan realisasi ekonomi makro. Jadi pertama 68 kita turunkan dulu ke 6,4. Ya. Oke. 1. Ya, itu baru turun penerimaannya. Langkah pemerintah meningkatkan subsidi energi dengan tetap mempertahankan defisit anggaran 1,7% PDB sebenarnya bisa lebih mudah dilakukan bila pemerintah mulai meredusir pembayaran bunga utang yang mayoritas adalah untuk obligasi bank rekap. Menurut anggota Panitia Anggaran DPR RI Derajat Wibowo, postur anggaran belanja APBN Indonesia sejak 10 tahun terakhir memang harus menyisihkan pendapatan negara untuk membayar bunga obligasi rekap perbankan yang jumlahnya melebihi subsidi. Pembayaran bunga obligasi rekap menjadi hambatan bagi pemerintah untuk meningkatkan subsidi yang lebih tepat sasaran seperti peningkatan subsidi pendidikan dan kesehatan. Padahal yang menikmati subsidi bunga obligasi ini adalah bank-bank yang nyaris kolaps karena pelanggaran penyaluran kredit seperti Bank BCA yang menerima obligasi rekap untuk membail out kewajiban senilai Rp53 triliun. Obligasi tersebut masuk ke aset bank-bank rekap sebagai upaya bailout pemerintah untuk melunasi utang bank-bank itu ke Bank Indonesia yang menggelontorkan bantuan likuiditas. Derajat Wibowo mengatakan pembayaran bunga obligasi rekap harus diredusir bahkan dihentikan. Bank-bank penerima obligasi rekap harusnya sudah bisa mencetak laba tanpa kandungan obligasi rekap di neracanya. Subsidi bunga obligasi tidak pernah turun jumlahnya karena dipatok di suku bunga yang tinggi sekitar 14%. Pemerintah tidak akan pernah bisa maksimal meningkatkan subsidi pupuk dan bibit kepada petani, subsidi kesehatan dan pendidikan kepada rakyat miskin jika setiap tahun harus menyisihkan hampir Rp60 triliun untuk membayar bunga obligasi rekap yang harusnya menjadi kewajiban pemilik bank rekap. Nah, para pelaku sektor keuangan, para pengembang utang kepada negara, baik utang BLBI ataupun utang rekapitalisasi perbankan, itu bisa dengan nikmat menerima pembayaran atau utangnya turun drastis, sementara masyarakat harus membayar harga tahu, harga tempe, harga minyak goreng dan sebagainya jauh lebih mahal. Jadi kalau misalnya ada usulan untuk menghentikan pembayaran bunga utang itu nanti bagaimana menurut Anda implikasinya? Saya dari dulu sangat setuju untuk menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap itu, bahkan ketika tahun 2003 saya pernah mengusulkan supaya bank-bank rekap jangan dijual dulu. Pengurangan subsidi bunga untuk bank rekap dengan memotong anggarannya di APBN tidak akan menyebabkan bank mengalami kolaps. Yang ada justru peningkatan efisiensi karena perbankan lebih meningkatkan penyaluran kredit akibat terhentinya pendapatan pasif dari bunga obligasi. Selain itu juga tercipta keadilan karena hutang konglomerat hitam pelanggar BMPK tidak harus ditanggung oleh rakyat pembayar pajak. Pemerintah juga akan lebih leluasa mendistribusikan Rp60 triliun per tahun untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan rakyat miskin, penyediaan bibit dan pupuk bagi petani.